Dan untuk Muhyiddin pribumi, ya, Muhyiddin ke Habib yang pribumi, tolong sadar gitu. Kalau ada perang macam-macam, kalau terpaksa bunuh-bunuhan antara pribumi dengan Habib, itu saya pesan juga untuk teman-teman pribumi. Jangan bunuh Muhyiddin karena Muhyiddin itu sang pribumi. Kalau terpaksa bunuh-bunuhan, perang-perangan setelahnya begitu, ya yang dibunuh itu Habibnya aja. Jangan Muhyiddinnya cukup dipukul sampai pingsan. Aku juga durian Nabi gimana sih? Tunggu aja saya tes DNA nanti. Tes apa buku nasab jelas saya durian Nabi. Tuh, mereka tes nasab aja gagal. Tes DNA nggak berani. Ngaku-ngaku tuh. Itu masalahnya. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina Muhyiddin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Yang selalu kita dengarkan Bu Alawi ini mengaku sebagai cucu Nabi, ya ternyata Gus Fuad kan juga ngaku itu. Saya juga durian Nabi kok, bahkan sudah lolos tes buku nasab. Kalau tes DNA-nya ya ada dua madhab kan. Kalau kata Gus Hasan kan walaupun O bisa jadi mutasi dari J1 ya. Jadi anggaplah sama-sama lolos gitu ya. Cuman begini, sebagai pengamat dari percaturan isu di YouTube, saya memandang langkah Habib Rizik dengan narasi itu justru menguntungkan Gus Fuad itu. Itu adalah kekeliruan strategi atau langkah blunder dari Habib Rizik. Kenapa? Karena momentumnya adalah ketika Gus Fuad dalam tanda kutip ada sedikit keseleo, ya bukan sedikit mungkin banyak ya. Walaupun coba diurut kayaknya, artinya jatuh terus nggak sampai mati gitu, terus diurut gitu sehingga dirubah gitu, yang monyetnya bukan guru tua tapi upaya-upaya ya, bukan orang lagi, malah yang dimonyet-monyetkan itu upaya untuk menjadikan pahlawan padahal belum lengkap syaratnya. Jadi upayanya Pak, bukan orangnya, jadi nggak orang ya. Itu kan heboh Pak, semua banyak instansi itu yang menyuarakan itu. Ini kan agak ketar-ketir kan, sampai-sampai tiba-tiba mohon maaf kan. Tiba-tiba muncul narasi punya Habib Rizik, ya isunya beralih. Ini anarkisme, ini ujaran ngajak perang, ini narasi yang anarkisme, ini adalah ancaman pemecah belah. Akhirnya tenggelamlah kasus itu. Ya kalau saya sebagai pengamat ya salah langkah, mestinya dibiarkan dulu gitu, biar beres satu-satu gitu kasusnya gitu loh. Ini sudah nggak ada kabar lagi tentang Gus Fuad ini ya, karena sudah tenggelam dengan berita ini. Gus Fuad sudah ngonten terus itu, ngupload terus ya tentang desakan. Akhirnya jadi seperti saling menekan gitu, saya ditangkap polisi, kamu juga ditangkap polisi, jadi begitu kan. Jadi nggak seru kan kalau begitu ya. Jadi itu kekeliruan langkah ya. Ini nggak masalah kitab ya, nggak masalah ilmu juga, terserah kamu setuju tidak setuju dengan saya, tapi yang nyata itu keliru langkah itu. Ada narasi yang isinya ngajak kekerasan, disampaikan di momentum di mana sorotan sedang berfokus kepada dugaan penghinaan. Ya akhirnya nggak ada kabar kan sampai sekarang. Padahal kalau saya dengar narasi dari orang-orang timur itu, dari Adnan Khorol itu nggak ada yang anarkis itu. Minta polisi untuk ngusut, meminta polisi untuk memanggil gitu. Bahkan bahasanya bukan penjarakan, nggak begitu. Karena kalau kita langsung bilang penjarakan seolah-olah kita lebih tahu. Itu kan ada proses hukumnya. Cuma tolong diproses kan gitu. Lagi pula begini, yang saya dengar itu Habib Rizik itu nantangnya kepada para monyet itu. Kenapa yang nanggepin orang? Apa mereka ngerasa monyet gitu?
Kenapa merasa mereka yang jadi monyetnya gitu loh? Lah kan secara yang dikatakan monyet, Pak, para monyet itu lah, ini kok jadi orang yang nanggepin? Jadi bingung kita sebetulnya. Yang diucapkan para monyet ini, oh jadi dari apa? Ini kalau nggak salah yang Banyuwangi itu ya, yang dulu teriak-teriak mau membubarkan pengajiannya salawatannya Habib Syekh itu ya, kalau nggak salah ya. Ya mungkin salah orang atau Allahu alam. Yang satunya ini entah dari mana. Kenapa mereka merasa mereka sebagai monyetnya? Kecuali kalau di-mention gitu, mau perang dengan PWI gitu. Ini kan enggak, dengan para monyet loh. Ya tetapi kalau misalnya begini Pak, misalnya oke lah yang dimaksud monyet-monyet ini adalah mereka ini. Artinya mereka mungkin memahami seperti kebanyakan orang memahami ya. Kita yang dimonyet-monyetkan ini, makanya kita siap. Tetapi kan punya Habib Rizik itu ada dua bahasa itu. Yang pertama, kapan kalian cari saya gitu. Ini tantang menantang, nggak jadi-jadi kalau begini. Yang satunya siap melayani, yang satunya siap menunggu. Ya sesama muslim memang mungkin begitu Pak ya. Kalau mau berantem ya berantem-beranteman ya adu argumen saja lah, adu suara lah mungkin ya, daripada bunuh-bunuhan. Ngapain sih? Lagi pula kalau kita membaca historisnya FPI lah, ya, laskarnya Habib Rizik itu, mana pernah sih ada cerita mereka memerangi satu kelompok dengan cara bunuh-bunuhan begitu? Kan nggak ada Pak. Habib Rizik itu bukan nggak ngerti hukum, kapan orang itu halal darahnya, kapan tidak. Ya kalau di pikirannya Gus Fuad, kalau ada terjadi bunuh-bunuhan yang dibunuh Habibnya saja, seolah-olah halal membunuh Habib itu. Ya nggak tahu Pak, saya nggak ngerti Gus Fuad keilmuannya itu ngerti apa nggak masalah fikih itu. Ya tapi kalau Habib Rizik kan nggak dikhawatirkan Pak tentang pemahaman keilmuannya. Mana ada orang mau membunuh sesama orang Islamnya, apalagi pendakwah gitu. Jadi nggak masuk akal gitu ya. Apa iya pernah ada gitu FPI nyerang orang, bunuh-bunuh orang, apa pernah ada gitu loh ya. Jadi ya seperti Abnaul Khairat itu kan, narasinya narasi tertib saja gitu. Memerangi itu bisa jadi maknanya adalah memberantas itu mencegah, memerangi kemaksiatan. Memangnya perek-perek mau dibunuh kan enggak juga. Memerangi narkoba, memangnya pecandu-pecandu itu dibunuh ya. Memerangi korupsi, koruptor aja nggak ada yang dibunuh kok. Apaan sih? Jadi sekali lagi kalau Habib Rizik itu nggak dikhawatirkan tentang pengetahuan keagamaannya, ya mesti paham. Ya kalau Gus Fuad wallahu a'lam mungkin dipikirnya menjadi hal biasa ngebunuh Habib itu, atau cuma omong-omong lah ya. Jadi pada akhirnya ya itu tadi, selamatlah kayaknya Gus Fuad ini tenggelam, karena ya bukan kita menghukumi, tetapi di negara kita ini terkadang kasus itu kalau viral, kalau disuarakan terus itu baru ada proses wa illa fala kalau dalam bahasa kitabnya gitu ya. Kan sering terjadi itu, tiba-tiba ada kasus yang diusut dengan serius karena dibicarakan terus oleh netizen. Nah ini jadi bingung polisinya, yang mana ini mau diurus. Apalagi sekarang negara juga lagi banyak urusan Pak. Ya akhirnya kembali kepada analisis saya itu, ya selamatlah Gus Fuad ini. Tetapi wallahu alam ya, bagi saya itu apapun yang diperdebatkan sesama orang Islam gitu. Lagi pula yang orang dari timur Abdul Khairat itu nggak menyinggung masalah menghina nasab kayaknya. Mereka mempermasalahkan menghina guru tua. Seandainya guru tuanya itu Mukidi lah, bukan Al-Jufri atau Mulyono lah, ya akan diberlakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dianggap guru tua itu adalah orang yang berjasa besar, orang yang mereka hormati, orang yang mereka kagumi, orang yang mereka muliakan, kok dihina, kan begitu. Kok dikatakan monyet, walaupun ternyata monyetnya kan bukan katanya ya. Begitu ya, Allahumma